Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi ke podcast Manajemen Bertanya. Hari ini perkenalkan aku Melania Rahma sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semua untuk sesi podcast kali ini. Sebelumnya kali ini kita tuh bakal membahas tema terkait keuangan ya. Gimana sih cara kita sebagai generasi Z atau generasi muda cara merencanakan keuangan, mengelola keuangan, supaya nanti di masa depan kita berkarir, itu juga kita nggak buta lah terkait gimana cara mengelola keuangannya. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih mendalam terkait hal tersebut, kita kenalan dulu nih ya sama kakak di sebelah kita yang bakalan menemani kita, terus juga bakal berbagi dengan pengalaman yang sudah dia jalani. Terus sebelumnya mungkin sebelumnya mungkin selamat untuk kakak karena baru banget kemarin kakak wisuda ya, udah jadi sarjana nih kak. Gimana nih kak perasaannya? Sebelumnya mungkin perkenalan. Halo semuanya, kenalin nama aku Juju Jerry, biasa dipanggil dengan Juju. Aku lulusan EPB UMK tahun 2024, bulan Februari kemarin. Aku dari Prodi Manajemen, konsentrasinya keuangan. Nah, kalau untuk sebelumnya kakak itu pas skripsi itu temanya apa ya? Mesti kayak judulnya tuh. Aku ngambil judulnya Pengaruh Grade Accounting dan CSR terhadap kinerja keuangan pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020. Panjang banget ya. Nah, kalau pas ngerjain skripsi itu ada kesulitan ya? Kesulitan aku waktu itu membagi waktunya, sama aku kan belum tahu cara ngolah data karena kan aku mau mengolah datanya melalui aplikasi Stata, dan itu sangat pusing ya karena kan kita belum tahu cara codingnya itu gimana. Jadi itu kesulitan. Jadi selama pas sebelum itu kamu belum pernah nyobain kayak coding ya kayak rumus-rumus kayak gitu ya? Iya belum, karena kan sebelum diajarinnya itu pakai aplikasi SPSS. Iya betul sih. Nah, kalau untuk setelah lulus nih kak kira-kira ini kesibukan apa? Mungkin kakak udah kerja atau baru mencari-cari pekerjaan? Saat ini aku sedang bekerja di perbankan. Perbankan sebagai apa tuh kak? Aku sebagai asisten di bagian Payment Operation Division sebagai tim clearing. Nah, itu gimana sih kak kerjanya? Kayak misalnya di situ kakak tuh ngapain aja, ngelola keuangannya tuh keuangan apa aja? Karena aku kan di bagian POD ya. Nah, sebagai di tim clearing ini, aku kan di back office-nya lebih ke arah mengatasi permohonan retur, komplain-komplain dari bank lawan ataupun nasabah. Terus juga aku meng-approve pembayaran melalui transaksi clearing, serta aku memonitoring itu pendapatan dari clearing berapa dan yang salah berapa. Oh, terus kalau pas awal-awal itu pasti kakak masih awam banget kan, mungkin ya masih belajar itu gimana sih cara kakak biar cepat beradaptasi ya juga kerjanya? Yang pertama, aku mengamati orang-orang di sekitarku kan ya, dan alhamdulillahnya di tempat kerjaanku sekarang itu tidak mengenal usia atau siapapun, dan kita benar-benar diajarin dari awal sampai benar-benar kita bisa. Dan itu aku kurang hampir belajar tuh 3 bulanan sih. Oh, jadi 3 bulan itu langsung alhamdulillahnya lah. Ya, alhamdulillah. Nah, mungkin langsung aja kakak ya, langsung ke pertanyaan nih. Ada yang bertanya sebelumnya. Jadi tuh kalau pengalaman pribadi kakak nih soal gimana sih, kakak kan sebenarnya masih termasuk generasi Z kan? Jadi cara kakak tuh mengelola keuangan, terus juga dari pengalaman-pengalaman kakak belajar di semester satu semester ini di sini, terus gimana sih cara kakak tuh membagikan dari kesibukan kakak sebelumnya pernah ikut organisasi, terus magang, terus juga sampai akhirnya kakak bisa lulus. Berapa lulus kan? 3,5 tahun. 3,5 tahun banget ya, 3,5 tahun ya kak. Nah itu gimana sih kak cara kakak biar bisa mengelola semuanya dengan baik sampai akhirnya bisa lulus, terus habis lulus langsung kerja gitu? Gimana kak? Baik, awalnya aku melalui tahap fase perencanaan terlebih dahulu. Karena kan kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak tahu nih arah kita mau kemana.
Maka dari itu awal yang aku mempunyai target tersendiri dari awal memasuki perkuliahan. Lalu aku mengikuti kegiatan organisasi kan. Di situ aku memulai bagaimana sih caranya memanage waktu dengan baik. Terus agar kita bisa menyelesaikan studi kita dengan tepat waktunya. Lalu kurang lebih 1 sampai 2 bulan, alhamdulillahnya aku mendapatkan kerjaan setelah menganggur ya dari yang kemarin. Bagus tuh 2 bulan. Iya. Terus berarti kalau selama menganggur itu kakak udah mulai apply ke berbagai tempat ya? Ya, aku udah apply berbagai tempat perbankan juga dan institusi keuangan yang lainnya sih. Karena kan aku ada pengalaman di manajemen keuangan gitu kan. Makanya aku lebih ke arah Jurusannya keuangan. itu ya? Iya, betul. Nah, kan aku sebenarnya pengen banget ya kan tertarik buat masuk ke manajemen keuangan ini, tapi balik lagi banyak banget kayak masih ada keraguan, takutnya nanti apa ya, maksudnya dari cara mengelola keuangannya aku masih bingung, atau bahkan kalau misal ya pasti kan kalau ada nominal kelebihan atau kekurangan itu kan pasti bakal ngaruh banget kan. Nah, itu mungkin dari kakak punya nggak sih kayak tips biar kita tuh nggak ragu lah buat memilih jurusan manajemen keuangan itu. Poin yang pertama itu kan balik lagi ke hal pribadi masing-masing ya untuk menentukan keuangan. Mungkin dari aku sendiri banyak benefit kita untuk memilih keuangan tersendiri itu bagaimana. Karena kan aku sebagai seorang perempuan dan pastinya menjadi ibu rumah tangga. Makanya kenapa aku memilih keuangan? Karena pastinya keuangan ini bakalan terus kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, bekerja, ataupun kegiatan yang lainnya. Iya sih kadang apalagi kan kalau di rumah itu nanti kalau berkeluarga ya, Ya, keuangan betul. itu pasti lebih dikelola tuh sama istri Ya. sama ibu. Jadi kita juga harus punya pengalaman lah ya. Mungkin ya walaupun nggak sepintar itu, cuman intinya adalah kayak dasarnya biar kita tuh nggak boros dan sebagainya. Bagus sih kak. Berarti aku jadi ada sedikit pengen banget nih masuk ke manajemen keuangan, jadinya ada kemajuan lah biar nggak terlalu ragu. Nah, pertanyaan ke selanjutnya kali ya. Kan sering banget nih kita dengar lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi gimana sih kak cara mempersiapkan keuangan supaya misalkan nih suatu saat kita kan nggak tahu nih hal yang terduga tuh apa aja yang datang ke kita di masa depan, kayak mungkin dari saat kita udah bekerja tapi ternyata pas gajian itu tuh cepet banget habisnya gitu dalam sebulan, bahkan baru aja masuk tiba-tiba udah habis lagi gitu. Nah itu gimana sih cara mengelolanya biar kita tuh nggak boros juga, terus juga intinya ada tabungan yang bisa kita sisihkan. Ya, baik. Hal yang paling mendasar sebenarnya itu kita sebagai generasi milenial maupun Gen Z belum tahu betul sebenarnya itu seharusnya pengeluaran itu lebih rendah daripada pendapatan kita. Itu yang belum kita tahu cara betul memahaminya. Kalau kita betul cara memahami keuangan dengan baik, kita bakalan tahu gimana caranya memanage keuangan ke depannya itu dengan baik. Sebenarnya memanage keuangan yang itu kita harus melakukan riset terlebih dahulu, evaluasi dari hasil pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Makanya setelah aku belajar memanage keuangan, aku jadi tahu investasi itu apa, terus cara mengelola keuangannya kayak gimana, terus dana darurat itu seperti apa. Maka saran dari aku ya, kalian tuh harus belajar money management. Karena dengan kalian belajar itu merupakan suatu hal penting. Hal itu memperlakukan kita agar menjadi hubungan baik dengan uang. Oh, berarti dengan uang pun kita harus punya hubungan baik ya. Iya, betul. Keren banget sih itu kata-katanya. Terus juga mungkin dari yang tadi dana darurat itu kan juga harus kita mulai perhitungkan. Terus juga akhir-akhir ini tuh banyak banget kayak kasus kalau misalkan generasi-generasi sekarang tuh
nabungnya tuh bener-bener sedikit, malah nggak ada sama sekali nabung. Jadi semua pendapatan itu buat dikonsumsi semua, nggak ada yang buat disisihkan. Nanti kan itu tandanya kita masih ada kurang literasi keuangan gitu ya kan. Nah, itu menurut kakak tuh gimana sih? Kan kita alhamdulillah masih berjalan di kuliah kak. Mungkin dari saran kakak untuk kampus bisa lebih mengadakan lebih banyak literasi keuangan, nggak cuma mungkin ke mahasiswa tapi juga kita nanti mahasiswa bisa ke masyarakat luas gitu. Ya, Kakak sih dari aku sarannya mungkin dari kampus benar-benar diperluas lagi bagaimana literasi keuangan, karena seharusnya kita kan menginjak di umur 20 tahun, di mana masa muda ini masih masa-masanya eksplor terhadap dunia luar. Masih masa mudanya main-main, yang dikit-dikit FOMO, dikit-dikit nongkrong bareng sama teman. Pokoknya kita masih yang berkedok self reward. Nah, ini bakalan berpengaruh sih untuk masa depan kita. Karena kita nggak tahu kan caranya mengelola keuangan dengan baik. Yang poin pertama yang paling penting itu kita harus dibiasakan terlebih dahulu untuk nabung. Entah dari tabungan sisa uang jajan sebagai seorang mahasiswa. Kalau untuk yang bekerja, mungkin kalian harus sisihkan uang tabungan ini minimal 10%. Karena kalau dari habit kalian udah dibiasakan nabung, seterusnya kalian bakal berkembang, entah mau mulai investasi atau memulai pergerakan yang bakal menentukan masa depan kalian. oh, itu berarti mulai dari kebiasaan kecil dulu Iya, ya kak. Iya masih pernah juga dengar dari dosen Pak Faisal, dia bilang katanya kalau bisa uang jajan tuh sisihin lah sehari 10.000. Nanti kan kalau setiap hari bisa tuh sebulan bisa lebih banyak gitu. Nah itu buat juga apa namanya, anggap aja kayak investasi ke depannya. Iya, betul. Nah, balik lagi nih terkait investasi nih Kak. Sekarang ini kan mulai banyak nih kayak apa ya, literasi-literasi terkait investasi. Terus juga kan di kampus ini juga banyak cara-cara biar kita tuh gimana sih menginvestasikan uang yang kita miliki dari mulai yang kecil bisa nanti jadi bertambah. Soalnya kan kadang tabungan itu memang bagus ya Kak, tapi kadang tuh tabungan kan kayak nggak meningkat ya. Ya, sedangkan investasi kan makin lama setiap tahun kan keuangan nilainya uang kan bakal bertambah juga kan. Nah, mungkin dari investasi itu bisa membantu kita nih biar uang tuh nggak cuma datang dari tenaga kerja, tapi kita juga ada investasi buat nanti masa depan kita. Nah, menurut kakak tuh investasi itu sepenting apa sih kak? Apalagi sebagai masih generasi awal gitu kan, buat nanti setelah lulus kita mulai kerja, mengenal dunia luar gitu. Gimana sih kak? Ya, menurut aku investasi ini sangat penting buat kita menentukan jangka pendek kita maupun jangka panjang. Karena kan kalau kita hanya menabung, sekadar menabung, uangnya hanya segitu-segitu aja, nggak bertambah, dan pastinya bakal berkurang. Apalagi yang menyimpan uangnya hanya di bank, di ATM. Iya. Itu kan pasti bakal kepotong biaya bulanan. Nah, sekarang kan apalagi metode pembayaran menggunakan QRIS. Pasti kan kita tinggal scan-scan aja, nggak tahu nih pengeluaran kita jadi berapa ya kan. Kalau dari aku sendiri, aku udah membiasakan investasi ke jangka pendek terlebih dahulu untuk kayak seperti dana darurat ataupun uang jajanku yang lain. Itu aku menaruh uangku di investasi reksadana karena tingkat investasi reksadana ini tergolong masih lebih terendah. Nah, untuk jangka panjang 5-10 tahun ke depan, aku menempatkan uangku ke saham karena pertumbuhannya lumayan tinggi untuk jangka panjangku. Berarti mulai dari uang yang kita sisihkan dari jajanan aja gitu. Iya. Ya sih sebenarnya akhir-akhir ini ya mungkin aku kan emang belum ada pendapatan dari luar, jadi emang masih dari orang tua lah ya. Tapi kadang tuh nggak tahu kenapa akhir-akhir ini sering banget aku tuh lebih sering habisnya gitu. Padahal aku udah berusaha untuk kayak meminimalkan uang jajan aku gitu. Tapi kenapa tetap kayak maksudnya cepet banget lah habisnya. Mungkin gimana sih kak? Kan pasti ada gitu pembagian uang kayak misal uang jajan, uang buat keperluan mendadak gitu kan. Nah itu gimana sih cara kita menatanya gitu mau Kalau untuk dari mahasiswa, untuk mahasiswa sebagai mahasiswa ya mantan mahasiswa dulu, aku menempatkan uang posisi jajannya itu
aku lebih ke tabungan biasa dulu. Terus aku mulai membiasakan dari uang tabunganku ini untuk belajar ke ahli manajemen untuk pengetahuan investasi yang lebih. Kalau untuk proporsi penataan saat ku bekerja sekarang, itu aku membagi kebutuhanku, ku bagi menjadi 50%. Untuk kebutuhan tabunganku menjadi 30%, itu udah termasuk investasi, tabungan, sama dana darurat. Untuk 20%-nya aku bagi menjadi gaya hidup. Sebenarnya ini proporsinya menyesuaikan kita lagi. Karena kan belum tentu proporsi yang sudah aku tetapkan ditetapkan juga sama kalian atau yang lainnya. Karena kan itu kebutuhan orang beda-beda ya. Iya betul sih. Berarti intinya dibagi-bagi aja ya. Iya, sekaligus dibagi. ya. Dan mungkin untuk kayak tabungan investasi dan dana itu bisa lebih diperbanyak ya, daripada uang jajannya gitu. Iya, betul. Terus sih ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi tuh akhir-akhir ini kan balik lagi tuh ada yang pakai QRIS gitu kan. Tapi kita kan sering banget tuh belanja online kan, di online kayak Shopee, Tokopedia atau bahkan di TikTok itu kan banyak banget cara pembayarannya tuh pakai pay later, gitu, buy now pay later lah itu. Nah itu kan sebenarnya mungkin awalnya orang tuh ngira ini bisa mempermudah kita nih biar kita kalau belanja tuh nggak harus langsung bayar secara cash atau intinya bisa ntar-ntaran lah bayar. Tapi kan itu bisa jadi kalau misalnya dimulai terus jadi kebiasaan, itu kan jadi kebiasaan buruk ya kan maksudnya. Nah terus juga bisa jadi tuh kita masih muda udah utangnya udah banyak ke utang gitu. Nah gimana sih Kak menurut Kakak tuh apa layanan kayak gini tuh lebih baik ditiadakan atau mungkin ya diminimaliskan lah ya, masa jangan terlalu banyak mungkin dari setiap aplikasi itu mulai dihilangkan mungkin, atau mungkin jadi kayak lebih ada potong atau ada apa ya, biar mereka tuh intinya nggak ada kemauan untuk menjadi kebiasaan gitu banyak pakai pay later. Kalau dari aku sendiri, ini kebiasaan buruk terhadap generasi milenial dan Gen Z, karena fitur-fitur pembayaran tersebut yang sebenarnya memudahkan pembayaran, nyatanya itu memperburuk keadaan terhadap seseorang. Karena kan generasi milenial dan Gen Z ini generasi yang tadi aku bilang, yang dikit-dikit nyoba, yang sekalinya coba kan kita bakal ketagihan terus ya. Seharusnya kebiasaan ini tuh harus dihindarkan. Karena di umur 20-an ini yang seharusnya kita bisa mempelajari dengan baik, bisa mempersiapkan masa depan lebih bagus, malah dipakai untuk hal tersebut. Itu kan sangat disayangkan kan ya. Jadi yang seharusnya kita bisa mikir ke depannya bagaimana, malah kita memikirkan cara pembayarannya ini bagaimana, cara melunasinya bagaimana. Pokoknya bisa diminimalisir lah, boleh dipakai, tapi asal jangan keseringan. Iya betul. Karena emang kadang tuh mereka tuh kalau dibilangin keras kepala ya kan. Kan ya ini uang gue terserah gue gitu kan. Gue lagi mau mereka tuh memang mungkin butuh banget gitu. Tapi mungkin kalau butuh banget bisa lah mungkin dipakai. Tapi kalau buat barang-barang yang sebisa mungkin tabung dulu uangnya, baru habis itu beli ketika emang udah kekumpul daripada pakai pay gitu kan. Iya betul. Nah mungkin kan kakak tuh udah mulai banyak banget ngelakuin investasi, terus juga menabung dari masa-masa kakak masih kuliah gitu kan. Nah terus mungkin dari mungkin biar kita tuh kan gak kehilangan kesempatan buat mencari keuntungan di masa depan kan. Nah berarti kita tuh mungkin bisa orang yang nggak tahu gimana sih cara investasi, walaupun mereka udah mengikuti berbagai kelas, mereka masih nggak tahu nih, masih ragu dan lain sebagainya. Mungkin dari kakak tuh ada tips lain mungkin lebih yang selain investasi atau cara nabungnya, mungkin ada cara lain gitu buat mengelola keuangan atau biar nanti ke depannya tuh uang kita tuh nggak boros lah mungkin. Baik, yang pertama itu pasti kalian harus berada di fase perencanaan keuangan ini. Kalian
mau kemana. Kalian identifikasi dulu nih jenisnya apa. Untuk memulai investasi, kan biasanya itu ada tahapan-tahapannya tersendiri ya. Kalau tips dari aku, yang pertama itu kita harus menentukan waktu investasinya itu kapan. Kan bisa aja jangka 1 tahun, 3 tahun, maupun 5 tahun. Lalu kita memilih instrumen investasi yang tepat. Yang mana yang bagusnya untuk kita, apalagi kita masih seorang mahasiswa. Itu bisa aja kan kita menabung kecil-kecilan untuk menyimpan investasi emas, karena kan emas ini mempertahankan nilai inflasi ya, nilai suku bunga. Terus ada investasi reksadana yang tingkat resikonya rendah, itu bisa kalian dari hasil tabungan jajan kalian sehari. Lalu investasi obligasi yang tingkat risikonya masih di atas rata-rata, tengah-tengah lah antara rendah atau tinggi. Untuk investasi kedepannya mungkin itu pakai investasi saham yang untuk jangka panjang. Selain memilih instrumen yang tepat, jangka waktunya yang pas, kalian harus mengevaluasi juga nih dari anggaran kalian. Pengeluaran sama pemasukannya dicatat kurang lebihnya. Karena itu kan bagian evaluasi ya, supaya itu menutup anggaran kalian yang kurang. Lalu yang keempat, bisa diversifikasi portofolio kalian. Jadi, kalian menabung tidak hanya di satu instrumen saja, bisa disebar ke instrumen lainnya. Supaya uang kita yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Keren banget, uang kita bekerja untuk mungkin aku pernah lihat nih Kak, jadi itu di satu platform itu mereka nih kayak sepasang suami istri gitu. Mereka tuh emang kayak sering banget mengelola keuangan di akhir tahun untuk mulai awal tahunnya tuh biar tahun depan tuh intinya sudah tertata lah intinya keuangan gitu. Itu berarti mereka tuh bener-bener ya maksudnya yang sangat-sangat sportif lah, sportif tuh saling bekerja juga, nggak cuma istri yang mengelola keuangan tapi suami juga ikut gitu. Nah, menurut kakak kalau misalkan nih seorang suami nih, dia tuh mungkin pendapatannya tuh nggak banyak ya, mungkin ya di bawah atau mungkin di atas UMR itu, gimana sih Kak supaya kita tuh nanti pas dibagi misalkan dari gajinya ke kita nih dikasih terus kita mengelolanya itu kan pasti banyak tuh kan mengelola rumah tangga. Mungkin emang kakak belum banyak tahu ya Kak, cuman mungkin kakak pernah belajar dari manajemen keuangan tuh gimana sih cara mengelola keuangan di rumah tangga. Untuk aku sendiri ya, untuk pengalaman dari yang saudara-saudaraku mungkin antara gaji dari suami maupun dari gaji kita sendiri. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, untuk masa depanku gajinya ini aku bagi rata. Jadi aku selalu menempatkan proporsi idealku 50% untuk kebutuhan kita, 30% untuk tabungan, 20% untuk gaya hidup. Jadi walaupun gaji suami tetap ke kita pun ikut serta ke gaji suami juga untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga. Karena kan kita sebagai perempuan ya, kita nggak hanya mengandalkan gaji suami aja. Karena belum tentu gaji suami ini melengkapi kebutuhan kita. Makanya kita di generasi sekarang harus nih mempunyai peran andil lah untuk kedepannya. Kita juga maksudnya adalah kerja gitu kan sebagai istri juga nggak cuma mengandalkan uang dari suami gitu. Bagus sih kayak gitu. Tapi kadang tuh kan banyak banget yang bilang udah kamu gak usah kerja, kamu di rumah aja biar aku aja yang kerja gitu. Tapi ternyata penghasilan yang didapat itu masih belum mencukupi gitu. Mungkin kan kakak tuh misal nggak tahu nih kan nanti kakak ketemu sama yang seperti apa sifatnya dan gimana cara dia mengelola masa depannya gitu. Nah mungkin kakak ada saran gitu biar nanti tuh kakak tuh bisa biar kita atau kakak nanti ketika memang sudah siap berumah tangga tapi ternyata ada permasalahan dari cara membagi keuangannya gitu kan, dari cara kakak nanti tiba-tiba disuruh berhenti kerja gitu. Mungkin kakak punya perspektif sendiri biar bisa mempertahankan apa yang udah kakak miliki sekarang. Gimana sih Kak untuk biar nanti tuh kakak tuh pas berumah tangga bisa sama-sama saling supportif? Kalau dari aku sendiri ya,
walaupun nanti belum tahu kedepannya gimana, pasti yang ku tanamin poin yang pertama, aku selalu menerapkan habit nabung dulu. Seberupa kita usahakan untuk nabung dan investasi dari hasil pendapatan kita, terus kita mengolah bagaimana caranya keuangan dengan baik. Karena kan walaupun kita ada gaji, ada hasil, belum tentu pasti kan walaupun gaji gede, gaji kecil pasti udah habis kan ya. Kalau kita nggak tahu bagaimana caranya memanage keuangan dengan baik. Makanya setelah aku belajar dari ilmu manajemen, aku jadi tahu bagaimana sih kita mengelola keuangan biar keuangan itu nggak hanya stuck di situ saja. Pasti ada dengan menambah penghasilan lain untuk melengkapi kebutuhanku ataupun menggunakan uang tabunganku bagian untuk ke dana darurat maupun ke dana tabungan. Oh gitu ya. Berarti intinya segala sesuatu harus dipersiapkan dari awal ya. Karena biar nanti ke depannya kita nggak nggak gampang diatur gitu. Kita punya perspektif sendiri, kita punya jalan kita sendiri, asal memang saling supportive aja sih Kak. Oke, mungkin sampai sini aja nih Kak podcastnya. Terus juga terima kasih juga karena Kak Juju udah banyak ngasih penjelasan, terus juga inspiratif banget nih orangnya gitu. Sangat-sangat menginspirasi kita buat mencoba hal-hal dari awal, intinya jangan coba nunggu-nunggu nanti lah ini ya. Terus semoga juga pelajaran yang kita dapat di hari ini tuh bisa jadi langkah awal untuk teman-teman semua dalam merencanakan keuangan bisa jadi lebih baik, terus juga bisa lebih berteman lah dengan uang gitu ya. Jangan jangan mempermainkan uang gitu. Jadi cobalah untuk mengelola uang dengan lebih baik lagi. Terus kalau misalnya teman-teman tuh masih ada keraguan untuk mulai nabung atau mulai investasi, coba aja untuk obrolan ke kakak-kakak yang seperti Kak Juju atau mungkin dari kakak-kakak di luar sana yang emang intinya udah paham banget lah terkait gimana cara investasi. Terus juga kan akhir-akhir ini di sini banyak banget juga orang-orang yang mulai menabung dari tabungan yang maksudnya emang di situ tuh sudah tertera sehari berapa itu bisa kita mulai juga. Terus juga sering-sering untuk memotivasi diri kita sih Kak ya. Nah terus intinya coba untuk merencanakan masa depan finansial kita biar nanti ketika kita berumah tangga pun nggak buta soal cara mengelola keuangan dari untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita gitu. Nah terus mungkin dari kakak ada penutupnya sebelum kita akhiri? Kalau dari aku sendiri, jangan pernah berhenti belajar dan pasti kalian harus belajar manajemen keuangan dengan baik supaya perencanaan masa depan kita agar tertata dengan baik. Jangan takut untuk memulai karena sekecil apapun yang kita lalui bakal berdampak ke depannya. Nah, untuk podcast kali ini kita sampai sini aja ya. Jangan lupa nih follow platform Hima Manajemen di IG, di Instagram, di TikTok, dan di platform lainnya seperti YouTube. Dan jangan lupa nanti tunggu podcast ini diposting di YouTube-nya ya. Sampai jumpa di lain podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.